Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munica Rahmadin dengan NIM 22402090. Di sini saya akan memaparkan materi sedikit tentang tafsir ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Ali Nurofik. Langsung saja pada kelompok 7 yang berjudul tafsir ayat asuransi, di mana pengertiannya merupakan asuransi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah at-ta'min. Menanggung disebut mu'amin, bertanggung disebut mu'amah atau mutamin. Sedangkan at-tamin diambil dari kata amanah yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Pengertian at-ta'mim adalah seseorang yang membayar uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapat sejumlah uang sebagaimana yang disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap harta yang hilang. Sedangkan asuransi secara umum adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada yang bertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kehilangan keuntungan yang diharapkan, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita. Adapun dalil yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 9, di mana artinya adalah, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Quran surat An-Nisa ayat 9. Adapun macam-macam asuransi, yang pertama asuransi yang bersifat bisnis, asuransi yang bersifat kolektif, dan asuransi sosial. Manfaat asuransi yang pertama itu rasa aman dan perlindungan nasabah. Nasabah asuransi berhak memperoleh klaim hak nasabah asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Yang kedua, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Yang ketiga, berfungsi sebagai tabungan. Materi kelompok 7 yang telah saya paparkan. Selanjutnya kelompok 8 dengan judul ayat perwakilan atau wakalah, di mana pengertiannya menurut kalangan Syafi'iyah, pengertian wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa al-mukawakil kepada orang lain atau al-wakil supaya pelaksana suatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan atau anak balu biabah dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberian kuasa masih hidup. Wakalah berasal dari wazan wakala yakilu waklan, yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan, sedangkan wakalah adalah pekerjaan. Al-wakalah juga memiliki arti at-ta'wid, yang artinya penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat, sehingga wakalah dapat diartikan sebagai penyerahan sesuatu oleh seseorang yang mampu dikerjakan sendiri sebagian dari sesuatu tugas yang bisa diganti kepada orang lain agar orang itu mengerjakan semasa hidupnya. Ada dasar hukum terdapat dalam Al-Quran pada surat Al-Kahfi ayat 9, yang artinya, dan demikian kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, sudah berapa lama kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain-lain, Tuhanmu lebih mengetahui dengan membawa Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini, maka suruhlah seseorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagai makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun.
Adapun rukun dan syarat perwakilan atau wakalah. Yang pertama ada al-wakil atau penerima kuasa atau orang yang diberi kuasa. Yang kedua ada al-muwakil, pihak yang meminta diwakilkan atau orang yang memberi kuasa. Yang ketiga at-taukil, objek akad berupa barang dan jasa. Yang keempat sighah ijab kabul yang pernyataannya kesepakatan atau serah terima. Kemudian syarat, yang pertama ada syarat orang yang mewakilkan haruslah seorang pemilik yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakilkan. Yang kedua ada syarat orang mewakilkan adalah orang yang berakal. Yang ketiga syarat utama yang diwakilkan adalah yang hal tersebut bukan tindakan yang tidak baik. Dan yang kedua harus diketahui persis oleh orang yang mewakilnya kecuali apabila hal tersebut diserahkan penuh kepadanya. Yang keempat ada sighah atau ijab kabul. Sekian materi kelompok 8 yang telah saya paparkan. Kemudian ada materi kelompok 9 yang berjudul ayat permodalan, di mana pengertiannya adalah modal dalam literatur fikih disebut rasul mal yang menunjukkan kepada pengertian uang dan barang. Pengertian ini dapat dilihat dalam pembahasan bab as-salam, bab al-mudharabah dan bab sirqah al-amwal. Ahmad Ibrahim dalam bukunya Istiqsad As-Siasi mendefinisikan modal sebagai kekayaan yang berhasilkan suatu hasil yang digunakan untuk menghasilkan suatu kepada lainnya. Definisi ini membawa pengertian yang luas, mencakup sesuatu harta yang digunakan untuk memperoleh alat produksi dan pembayaran gaji buruh untuk proses produksi dapat disebut modal. Ada hadis tentang modal dari Amr bin Su'aib dari bapaknya, dari kakeknya. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak halal menjual sesuatu yang tidak engkau miliki dan tidak boleh ambil keuntungan pada sesuatu yang belum ada jaminan atau kejelasan hukumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ada landasan kitab ayat permodalan terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Ada macam-macam modal. Yang pertama ada modal inti yang dimana modal store atau giro saham, modal sumbangan, cabang umum, cabang tujuan, laba ditahan, laba tahun lalu, dan laba tahun perjalanan. Yang kedua ada modal perlengkapan, di mana cabang revaluasi aktiva tetap, cabang penghapus aktiva yang diklarifikasikan, dan modal pinjaman dan mempunyai kedudukan yang sama. Keutamaan permodalan. Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezekinya kepadanya lah kamu dikembalikan. Sekian materi kelompok 9 yang telah saya paparkan. Selanjutnya materi kelompok 10 yaitu tafsir ayat titipan atau wadiah, di mana pengertiannya menurut bahasa al-wadiah adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga. Yang itu berarti al-wadiah ialah memberikan. Makna yang kedua al-wadiah dari segi bahasa ialah menerima. Seperti seorang berkata audaduhu, artinya aku menerima harta tersebut darinya. Secara bahasa al-wadiah memiliki dua makna, yaitu memberi harta untuk dijaga dan pada penerima. Dan ada dua definisi wadiah yang dikemukakan oleh para fikih. Yang pertama, ulama mazhab Hanafiyah mendefinisikan al-wadiah dengan mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas melalui tindakan maupun melalui isyarat.
Yang kedua ada ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan Hambali mendefinisikan wadiah dengan mewakilkan yang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Kemudian ada dasar hukumnya terdapat pada Al-Baqarah ayat 283 yang artinya sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia. Hendaklah kamu tetaplah secara adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ada rukun dan syarat wadiah. Pada rukun wadiah yang pertama, pelaku yang terdiri atas pemilik atau barang pihak yang menitipkan atau muwadi dan pihak yang menyimpan atau mustauda. Yang kedua, objek wadiah berupa barang titipan atau wadiah. Yang ketiga, ijab qabul atau serah terima. Kemudian ada syarat wadiah. Yang pertama, pelaku harus cakap hukum balik serta mampu menjaga serta memelihara barang titipan. Yang kedua, benda yang dititipkan tersebut jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pemilik dan penyimpan. Yang ketiga, ada objek yang dititipkan merupakan mutlak milik si penitip atau muaddi. Itu saja yang telah saya paparkan dari kelompok 10. Selanjutnya ada materi kelompok 11 yang berjudul gadai atau alhan yang dalam pengertian secara bahasa Arab istilah gadai disebut dengan ran dan dapat juga dinamalkan habsu. Secara etimologi atau bahasa arran artinya tetap dan lama. Sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan kepada jaminan secara hak dan dapat diambil kembali. Sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditembus. Barang yang dapat digadaikan yaitu semua barang yang bergerak seperti barang perhiasan, elektronik, peralatan rumah tangga, mesin, tekstil, dan lain-lain. Gadai atau ran adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam sebagai jaminan atas pihak yang diterima, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis sehingga pihak yang menahan atau murtahin memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang dimaksud. Bila pihak yang menggadaikan tidak membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, ada dasar hukum yang terdapat pada Al-Maidah ayat 1 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang dibaca kepadamu, yang demikian itu dengan tindakan halal berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Quran Surat Al-Maidah ayat 1. Serta ada rukun dan syarat. Ada syaratnya. Yang pertama ada sigot lafal ijab qabul, yang kedua orang yang berakad al-rahin dan murtahin, yang ketiga harta yang dijadikan gadaian atau almarhun, yang keempat hutang atau armahun bih. Kemudian ada rukun. Yang pertama syarat lauzum atau tetap, yang kedua syarat sah gadai, ada syarat yang berhubungan dengan akal, syarat yang berhubungan dengan para pihak, kemudian syarat berhubungan dengan barang gadai, dan syarat yang berhubungan dengan marhun atau bi. Selanjutnya materi kelompok 12 yang berjudul pinjam meminjam atau al-ariyah, di mana pengertiannya pinjaman atau ariyah berasal dari kata at-ta'wur, yaitu ganti mengganti pemanfaatan suatu kepada orang lain. Adapun ariyah secara terminologi berarti pemerolehan pemanfaatan barang oleh pemilik kepada orang lain dengan tetap menjaga keutamaan barang itu. Pinjaman ariyah dalam istilah Wabah Zuhaili atau i'arah berasal dari kata a'ara yang seperti dalam kalimat ialah memberi pinjaman. Ada dalil atau landasan hukumnya terdapat pada Al-Maidah ayat 2 dan An-Nisa ayat 58 yang artinya sungguhnya Allah memerintah kamu agar menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Al-Maidah ayat 2 dan yang An-Nisa ayat 4, sesungguhnya An-Nisa ayat 58,
Sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Macam pinjaman meminjam al-ariyah, yang pertama al-ariyah mutlak dan al-ariyah muqaddah atau pinjaman terbatas, serta ada rukun dan syaratnya. Syaratnya yang pertama ada mu'ir, orang yang memberi pinjaman, yang kedua musta'ir, orang yang mendapatkan pinjaman, yang ketiga mu'ar, orang yang dipinjamkan. Adapun syaratnya yang pertama balik, berakal, tidak mahruj, dan orang yang meminjam harus pemilik atas manfaat yang akan dipinjamkan. Serta ada syarat orang yang meminjamkan. Yang pertama, orang yang meminjamkan harus jelas. Yang kedua, orang yang meminjamkan harus memiliki hak tasyaruf atau memiliki ahliyatul ada. Kemudian ada syarat barang yang dipinjamkan, yaitu barang tersebut dapat diambil manfaatnya dan adanya sighot yang jelas. Sekian materi dari saya yang telah saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.